Sistem basis data adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Basis data merupakan kumpulan fakta nyata yang mewakili objek yang saling berkaitan. Sistem basis data terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi atau perangkat lunak. Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer yang dapat diperiksa, diproses, atau dimanipulasi secara sistematis dengan menggunakan program komputer. Istilah dasar mengacu pada gudang atau tempat penyimpanan, sedangkan data mengacu pada fakta yang dikumpulkan. Materi atau sumber basis data digunakan untuk menunjang pembelajaran konsep basis data dalam bidang teknologi, informasi, dan manajemen basis data. Komponen data dasar meliputi perangkat keras, sistem operasi, data dasar, sistem manajemen basis data atau DBMS, pengguna, dan aplikasi. Basis data dapat diatur dalam struktur tertentu seperti tabel, relasi, atau objek untuk memudahkan akses dan pengelolaan data. Fungsi dan tujuan data dasar meliputi penyimpanan data dan pengambilan data, pemutakhiran data, dan penghapusan data. Komponen basis data yang pertama ada perangkat keras basis data. Ini merujuk pada komponen perangkat keras yang digunakan dalam sistem basis data yang dapat mencakup komputer, memori sekunder, misalnya hard disk, dan perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua ada sistem operasi basis data. Menunjukkan sistem operasi yang mendukung berfungsinya sistem basis data, memungkinkan pengoperasian dasar komputer dan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga ada data dasar basis data. Ini mencakup data dasar yang disimpan dalam basis data, biasanya disusun dalam tabel atau file. Ini membentuk informasi inti yang dikelola oleh sistem database. Yang keempat ada DBMS atau sistem manajemen basis data. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan database dan menyediakan fungsi untuk penyimpan, mengambil, dan mengelola data. Yang kelima ada pengguna basis data. Merujuk pada individu atau entitas yang berinteraksi dengan basis data. Ini dapat mencakup pengguna akhir, perancang basis data, dan administrator. Yang keenam ada aplikasi basis data. Ini adalah aplikasi perangkat lunak yang berinteraksi dengan basis data, memanfaatkan data yang tersimpan di dalamnya, contohnya termasuk sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP dan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Komponen dan konsep yang diuraikan di atas merupakan dasar untuk memahami dan bekerja dengan sistem database. Mereka mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan data yang secara kolektif memungkinkan penyimpan, pengelolaan, dan pengambilan informasi dalam suatu organisasi. Fungsi sistem basis data adalah untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara efisien. Sistem basis data memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data secara terstruktur dan terorganisir. Data yang disimpan dalam database dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengambilan keputusan, analisis, dan pelaporan. Fungsi sistem basis data meliputi penyimpanan data, pengambilan data, pemutakhiran data, dan penghapusan data. Sistem database juga dapat menyediakan fitur keamanan untuk melindungi data dari akses tidak sah dan memastikan integritas data. Selain itu, sistem basis data dapat mendukung banyak pengguna dan aplikasi secara bersamaan, memungkinkan berbagi dan kolaborasi data secara efisien. Tujuan sistem basis data adalah menyediakan metode efisien untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Sistem basis data memungkinkan organisasi untuk
Yang pertama ada pengelolaan data. Ini menyimpan data dengan terstruktur agar mudah diorganisir dan dikelola. Yang kedua ada pembaruan data. Memungkinkan pembaruan data secara konsisten dan aman. Ketiga ada pengaksesan data. Memberikan mekanisme untuk dengan mudah mengakses dan mengambil data. Keempat, integritas data. Menjaga keberlanjutan dan konsistensi data dengan menerapkan aturan integritas. Kelima, ada keamanan data. Menyediakan kontrol akses untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Keenam, kemampuan berbagi data. Memungkinkan berbagai aplikasi untuk berbagi dan menggunakan data yang sama. Ketujuh, kinerja optimal. Menyediakan kinerja optimal dalam hal penyimpanan dan pengambilan data. Kedelapan, pemulihan data. Menyediakan mekanisme pemulihan data setelah kegagalan sistem. Sistem basis data memainkan peran kunci dalam mendukung aplikasi dan proses bisnis dengan menyediakan cara yang efisien dan terorganisir untuk mengelola data. Kelebihan basis data yang pertama ada integrasi data. Memungkinkan penyimpanan data yang terintegrasi, menghindari redundansi dan inkonsistensi. Yang kedua, pembaruan data terpusat. Perubahan data dapat diterapkan secara terpusat, menjaga konsistensi data. Yang ketiga, pemakaian bersama data. Memungkinkan berbagai aplikasi untuk menggunakan data yang sama, mendukung kebutuhan bisnis yang beragam. Yang keempat, ada keamanan data. Menyediakan kontrol akses untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Kelima, ada pemulihan data. Memiliki fitur pemulihan data untuk mengatasi kegagalan sistem atau kesalahan manusia. Yang keenam, ada kinerja optimal. Dapat dioptimalkan untuk memberikan kinerja penyimpanan dan pengambilan data yang cepat. Kekurangan basis data yang pertama ada biaya implementasi dan perawatan. Memerlukan investasi awal yang signifikan untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem basis data. Yang kedua, kompleksitas. Sistem basis data kompleks dan membutuhkan keahlian khusus untuk pengelolaannya. Ketiga, overhead kinerja. Pada beberapa situasi, penggunaan sistem basis data dapat menambah overhead kinerja. Keempat, ketergantungan pada sistem. Ketergantungan pada sistem basis data dapat menjadi risiko jika terjadi kegagalan atau masalah teknis. Kelima, kesulitan dalam perubahan struktur data. Perubahan struktur data bisa sulit dan memerlukan perhatian khusus. Keenam, keterbatasan skalabilitas horizontal. Beberapa sistem basis data mengalami kesulitan dalam skala horizontal untuk menangani pertumbuhan besar-besaran dalam data. Penting untuk mengevaluasi kebutuhan spesifik organisasi sebelum memutuskan untuk menggunakan sistem basis data, serta mempertimbangkan trade-off antara kelebihan dan kekurangan yang ada. Di tugas ke-8 ini, saya membahas tentang sistem basis data yang biasa digunakan oleh seorang akuntan mencakup beberapa jenis, seperti basis data performa tinggi, basis data hierarkis, basis data jaringan, dan database warehouse. Sistem ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak. Basis data performa tinggi memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan melakukan perhitungan matematika, serta memungkinkan pengambilan informasi dengan cepat dan mudah. Basis data hierarkis dapat digunakan untuk menyusun data akuntansi secara terstruktur,
memungkinkan pengambilan informasi dengan cepat, dan memfasilitasi pengaturan integritas data. Basis data jaringan dapat digunakan untuk menyimpan data keuangan perusahaan yang saling terkait, seperti data pelanggan, data karyawan, dan data pajak. Database warehouse adalah sistem basis data yang biasa digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Sistem basis data ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks akuntansi, karena data perusahaan, data bank, universitas, dan lain-lain sangat erat kaitannya dengan sistem basis data. Selain itu, basis data juga memungkinkan pemusatan kontrol data, efisiensi ruang penyimpanan, kebebasan data atau data independence, dan user view. Dengan demikian, sistem basis data yang biasa digunakan oleh seorang akuntan mencakup berbagai jenis basis data yang mendukung pengelolaan data keuangan, pelaporan, analisis, dan pengambilan keputusan terkait dengan aspek keuangan perusahaan. Sistem informasi atau SI merujuk pada gabungan terorganisir dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dari perspektif sosio-teknis. Sistem informasi disusun oleh 4 komponen utama. Yang pertama ada tugas, orang, struktur, dan teknologi. Sistem informasi memiliki peran kunci dalam mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, memungkinkan komunikasi yang lebih baik, mendukung inovasi, dan mengelola informasi secara efektif. Komponen sistem informasi meliputi input, output, komputer, manusia, fakta, proses, dan kumpulan prosedur. Implementasi sistem informasi meliputi pemilihan teknologi yang tepat, pelatihan karyawan, dan proses pengembangan yang sesuai. Meskipun sistem informasi memiliki banyak manfaat, ada juga tantangan terkait ketergantungan pada data yang berkualitas, pemahaman terbatas terhadap konteks, dan potensi penempatan pekerjaan. Sistem informasi merupakan aspek penting dalam dunia teknologi informasi modern dan memiliki peran yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan. Aspek manusia dalam sistem informasi meliputi beberapa aspek penting yang mempengaruhi cara informasi berfungsi dan berinteraksi dengan pengguna. Berikut adalah beberapa aspek manusia dalam sistem informasi. Yang pertama ada pengguna. Pengguna adalah individu yang berinteraksi dengan sistem informasi untuk mengakses dan menggunakan informasi yang disediakan oleh sistem. Pengguna memerlukan antarmuka seperti perangkat keras dan perangkat lunak untuk berinteraksi dengan sistem informasi. Yang kedua, pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan diperlukan untuk mengembangkan dan mengelola sistem informasi. Pelatihan karyawan meliputi pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan dan mengelola sistem informasi. Yang ketiga, pengembangan proses. Pengembangan proses yang melibatkan pengaturan dan pengujian informasi sistem untuk memastikan sistem berfungsi dengan efisien dan efektif. Pengembangan proses mencakup pengujian dan pengukuran kinerja sistem informasi. Yang keempat, teknologi. Teknologi merupakan aspek manusia dalam sistem informasi yang melibatkan pilihan dan implementasi teknologi yang tepat untuk mendukung fungsi sistem informasi. Teknologi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi. Yang kelima ada komunikasi. Komunikasi merupakan aspek manusia dalam sistem yang melibatkan penyampaian informasi yang tepat dan cepat dengan
yang tepat baik dalam bentuk interaksi antar manusia atau informasi antar perangkat dan sistem informasi. Komunikasi penting untuk memastikan informasi terkendali dengan baik dan benar. Yang keenam ada inovasi. Inovasi merupakan aspek manusia dalam sistem informasi yang melibatkan pengguna dan pengembang dalam menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan dan menginovasi produk baru. Inovasi dapat mencakup pengembangan produk baru, penyempurnaan proses bisnis, atau penemuan baru cara dalam pengambilan keputusan. Secara totalitas, aspek manusia dalam sistem informasi melibatkan berbagai aspek penting yang mempengaruhi cara sistem informasi berfungsi dan berinteraksi dengan pengguna. Aspek-aspek ini perlu diperhatikan dan dioptimalkan untuk memastikan sistem informasi berfungsi dengan efisien, efektif. Beberapa langkah penting dalam mengimplementasikan sistem informasi yang pertama ada perencanaan. Langkah pertama dalam implementasi sistem informasi adalah perencanaan. Perencanaan harus memastikan bahwa pengembang, pengguna, dan pemangku kepentingan terkait memahami dan menyetujui jadwal, anggaran, dan persyaratan sistem informasi yang akan diimplementasikan. Perencanaan juga harus mempertimbangkan sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan untuk implementasi sistem informasi. Yang kedua, ada pengembangan. Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah pengembangan sistem informasi. Langkah ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan, pengujian, dan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi harus memastikan bahwa sistem informasi yang dihasilkan memenuhi persyaratan pengguna dan pemangku kepentingan terkait. Pelatihan dan dukungan pengguna selama dan setelah implementasi. Penting bagi pengguna untuk menerima pelatihan yang memadai dan dukungan teknis yang diperlukan untuk menggunakan sistem informasi dengan efektif. Pelatihan dapat berupa pelatihan langsung, panduan video, atau sumber daya online. Yang keempat ada pengujian. Pengujian informasi sistem harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan pengguna dan pemangku kepentingan terkait. Yang kelima, setelah pengujian selesai, sistem informasi dapat diluncurkan. Peluncuran harus dilakukan dengan hati-hati dan terkoordinasi untuk memastikan keberhasilan sistem informasi yang diimplementasikan. Implementasi sistem informasi merupakan proses kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antara pengembang, pengguna, dan pemangku kepentingan terkait. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, sistem informasi yang diimplementasikan dapat berhasil memenuhi kebutuhan pengguna dan memperbaiki proses bisnis yang ada. Kelebihan dari sistem informasi yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses bisnis. Kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Ketiga, otomatisasi tugas-tugas yang berulang. Keempat, meningkatkan akurasi dalam pengolahan data. Kelima, komunikasi yang lebih baik antara berbagai bagian dalam suatu organisasi. Kekurangan sistem informasi yang pertama ada ketergantungan pada data yang berkualitas, pemahaman terbatas terhadap konteks, potensi penempatan pekerjaan, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Yang terakhir ada keterbatasan dalam mengatasi masalah yang kompleks. Secara keseluruhan, sistem informasi memiliki banyak kelebihan yang dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, sistem informasi juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk memastikan keberhasilan sistem informasi yang diimplementasikan.
Seorang akuntan biasanya menggunakan sistem informasi akuntansi atau SIA untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi, sehingga dapat memudahkan dalam membuat laporan keuangan. SIA juga bertujuan untuk memastikan kontrol yang tepat dalam penyimpanan dan pemrosesan data, serta mendukung semua proses pengambilan keputusan. SIA adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data keuangan sehingga manajemen dapat memprediksi keuntungan masa depan. Beberapa contoh SIA yang sering digunakan oleh akuntan adalah Accurate Accounting, yang dimana ini memiliki beberapa fitur. Antara lain, yang pertama ada persediaan dan multi gudang. Dengan menggunakan Accurate, ini dapat memantau persediaan dengan fitur multi gudang dan mengelola lebih mudah. Tersedia juga fitur stock of name untuk membuat penyesuaian antara stok fisik dengan di pencatatan sistem. Yang kedua ada financial management. Fitur ini membantu bisnis dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan pengeluaran yang lebih baik, membuat laporan keuangan yang akurat, dan mengelola aset. Yang ketiga ada multi mata uang. Dapat melakukan transaksi dengan mata uang lebih dari satu dan keuangan tetap dalam kontrol. Accurate sendiri memiliki manfaat antara lain meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan keuangan. Accurate Accounting membantu dalam memudahkan pengerjaan laporan keuangan dalam waktu singkat dan menghindari kesalahan perhitungan. Yang kedua adalah memudahkan akses dan pengelolaan data keuangan. Accurate Accounting memungkinkan akses data keuangan secara real-time dari mana saja dengan koneksi internet, serta menyediakan informasi keuangan dalam tampilan dashboard yang mudah dipahami. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap peraturan. Accurate Accounting sesuai dengan PSAK dan sistem perpajakan di Indonesia membantu bisnis untuk mematuhi regulasi perpajakan dan akuntansi. Yang keempat, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan mengotomatisasikan aktivitas keuangan, Accurate Accounting dapat meningkatkan efisiensi dari produktivitas perusahaan. AI atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang luas yang berfokus pada pengembangan mesin cerdas yang dapat melakukan tugas dan menyelesaikan masalah dengan cara yang mirip atau lebih baik daripada manusia. Sistem AI dapat dicirikan oleh kemampuannya untuk belajar dari data, beradaptasi dengan situasi baru, dan membuat keputusan berdasarkan algoritma kompleks dan analisis data. Beberapa aplikasi umum AI termasuk pemrosesan bahasa alami, fisik komputer, robotika, dan sistem pakar. Cara kerja Artificial Intelligence atau AI melibatkan beberapa tahapan spesifik, termasuk pengumpulan data, observasi, preprocessing data, penggunaan algoritma dan model, serta pengujian dan pengukuran kinerja. Ini adalah beberapa konsep dari kecerdasan AI. Yang pertama ada machine learning. Budi Santoso, selaku penulis jurnal yang membahas mengenai machine learning, menjelaskan bahwa artificial intelligence memiliki konsep machine learning yang merupakan sebuah cabang ilmu dari kecerdasan AI. Banyak dari program komputer yang sudah menerapkan machine learning ini. Contohnya yaitu Alvin, yang memiliki kepanjangan Autonomous Line Vehicle in Neural Network, di mana Alvin ini sendiri adalah sebuah program yang dibuat untuk dapat membuat kendaraan seperti mobil beroperasi secara individu tanpa adanya sopir. Dan sampai sekarang, machine learning sudah terbilang efektif karena mampu dalam menyelesaikan berbagai masalah di berbagai bidang yang susah untuk diatasi. Dengan menggunakan konsep machine learning, hal tersebut dapat digunakan dalam mendeteksi berbagai penyakit
Contoh lain selain dalam bidang kesehatan yaitu ada pada bidang pendidikan, di mana pada bidang ini machine learning dapat membantu selama proses pengajaran. Di dalam konsep machine learning sendiri memiliki metode yang dikelompokkan ke dalam unsupervised learning dan supervised learning, di mana kategori dari unsupervised learning akan bekerja tanpa adanya pengawasan dan kategori supervised learning bekerja dengan adanya pengawasan. Yang kedua ada neural network. Menurut jurnal yang ditulis oleh Helion, konsep ini merupakan salah satu cabang tiruan dari AI yang sudah cukup populer yang memiliki berbagai manfaat dalam mengklasifikasi, mengelompokkan, pengenalan pola, dan prediksi. Jaringan saraf tiruan ini dapat digunakan sebagai pengenalan dalam gambar dan lain-lain. Konsep ini bekerja dengan cara meniru kinerja dari saraf-saraf otak. Neural network ini sangat penting karena dengan adanya konsep ini, komputer dapat membuat keputusan yang cerdas. Yang ketiga ada deep learning. Menurut buku ajar pengantar deep learning, dalam pemrosesan citra konsep ini merupakan cabang dari machine learning yang mengadopsi prinsip kerja dari neural network. Deep learning atau bisa disebut pembelajaran mendalam telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam teknologi pengenalan atau pendeteksi wajah, pendeteksi suara, pengenalan tulisan tangan, dan masih banyak aplikasi lain yang nantinya dapat membantu kegiatan sehari-hari. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam deep learning, salah satunya adalah Convolutional Neural Network atau dapat disingkat CNN. CNN adalah tipe jaringan saraf yang banyak digunakan untuk pengolahan citra. Metodenya memanfaatkan operasi konvolusi untuk mengekstraksi fitur dari gambar. Deep learning dapat digunakan dalam mendeteksi suara dan gambar atau wajah dengan cara memproses dan mengolah data melalui serangkaian layer yang terdiri dari artificial neuron. Manfaat utama dari deep learning adalah kemampuannya untuk mengatasi masalah kompleks yang sulit dipecahkan menggunakan metode tradisional seperti yang sudah disebutkan tadi, pengenalan objek gambar, pengenalan suara, pemrosesan bahan alami, dan masih banyak lagi. Dalam beberapa kasus deep learning dapat menghasilkan kinerja yang baik dalam tugas-tugas manusia seperti mendeteksi wajah dan suara. Yang keempat adalah Natural Language Processing. Natural Language Processing atau dapat disingkat NLP merupakan suatu metode AI yang bertugas untuk memungkinkan komputer untuk memahami, mengelola, dan memproses bahasa alami manusia seperti bahasa Inggris, Indonesia, Spanyol, dan bahasa lainnya. Nantinya NLP akan memproses komputer untuk menerjemahkan, membaca, dan merespon bahasa dengan cara mirip seperti manusia yang sedang berinteraksi dengan manusia lain. NLP sudah digunakan di beberapa aplikasi seperti aplikasi terjemahan mesin, chatbot, dan pengenalan ucapan di mana pemahaman bahasa manusia sangat penting untuk digunakan. Beberapa teknik yang digunakan NLP untuk memproses bahasa alami manusia adalah yang pertama, sintaks. Sintaks menggambarkan bentuk dari bahasa. Sintaks dispesifikasikan oleh sebutan tata bahasa. Yang kedua ada tokenisasi dan parsing, memecahkan kalimat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti kata-kata atau frasa. Yang ketiga ada part of speech tagging, menandai setiap kata dalam kalimat dengan jenis kata yang sesuai. Yang keempat ada lemmatization atau stemming, mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar mereka. Teknik-teknik tersebut membantu NLP untuk membantu memahami makna kalimat dalam bahasa alami. Selain memiliki konsep kecerdasan buatan atau AI, ini tentunya
memiliki cara kerja. Yang pertama ada menghubungkan data besar. AI dapat menghubungkan data besar atau big data dengan cara mengolah data-data besar yang kompleks menggunakan algoritma perangkat lunak AI. Berikut ini adalah beberapa cara kerja AI dalam menghubungkan big data. Yang pertama ada analisis data. AI akan menganalisis data dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan cara ini, AI dapat menemukan pola-pola yang kompleks. Yang kedua ada monitoring data. Kemampuan memproses data dengan real-time big data juga memudahkan bisnis untuk memantau data mereka secara langsung. Dalam hal ini, AI dapat memanfaatkan big data untuk membuat laporan mengenai data-data. Yang kedua ada personalisasi. Personalisasi yaitu merumuskan bentuk kesukaan atau minat pengguna berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, AI memanfaatkan big data untuk memberikan informasi, rekomendasi, dan solusi yang terbaik. Yang kedua dari cara kerja AI ada mempelajari data. Dalam hal mempelajari data, AI menggunakan konsep yang disebut dengan machine learning, di mana konsep ini menggunakan alur dan pemodelan matematika yang seakan membantu dalam pengolahan berbagai data. AI dapat mempelajari bahasa manusia dengan menggunakan pemrosesan bahasa alami dan menggunakan alur yang cerdas untuk memproses dan mencari pola yang ada pada data tersebut. Yang ketiga ada alur pemrograman. Dalam AI, 5 tahapan alur pemrograman diantaranya yaitu yang pertama ada data preparation. Tahap data preparation melibatkan pengumpulan, pembersihan, transformasi data. Data yang disiapkan harus berkualitas dan sesuai dengan analisis data. Yang kedua ada model building. Model building bertujuan untuk merancang dan membangun model AI sesuai kebutuhan bisnis. Model AI dapat dibangun menggunakan metode machine learning, deep learning, dan NPL. Yang ketiga ada training. Tahap ini melibatkan melatih model AI dengan menggunakan data yang telah disiapkan preparation. Yang keempat ada evaluation. Evaluation ini bertugas untuk mengevaluasi kinerja model AI. Selanjutnya, model AI akan diuji dengan menggunakan model data yang tidak digunakan tahap training. Yang terakhir ada deployment. Tahap ini bertujuan untuk memecahkan model AI. Model AI yang telah dilatih dapat digunakan untuk menentukan keputusan bisnis. Yang keempat, cara kerja untuk AI. Memodelkan kecerdasan manusia. Dalam memodelkan kecerdasan manusia, AI memanfaatkan data dan algoritma untuk belajar dan menemukan pola-pola yang kompleks. AI juga memanfaatkan teknologi seperti deep learning, machine learning, NLP, computer vision, dan robotik untuk memproses data dan mengambil keputusan seperti manusia. Dengan demikian, AI dapat membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan, contohnya seperti bidang kesehatan, industri, dan transportasi. Kecerdasan buatan AI memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. AI dapat mengotomatisasi tugas, mengurangi biaya tenaga kerja, dan meningkatkan output di industri seperti manufaktur dan layanan kesehatan. Yang kedua ada analisis data tingkat lanjut. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat, memberikan wawasan yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan. Yang ketiga, otomatisasi. AI dapat mengotomatisasikan seperti tugas yang berulang sehingga memberikan waktu untuk pekerjaan yang lebih kompleks. Yang keempat ada peningkatan akurasi. AI dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima ada ketersediaan 24/7. AI dapat bekerja terus-menerus tanpa henti, memberikan layanan dan dukungan sepanjang waktu. Kekurangan dari AI yang pertama ada ketergantungan pada data.
Performa AI sangat bergantung pada kualitas dan keterwakilan data yang digunakan untuk pelatihan. Data yang biasa atau terkontaminasi dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat atau tidak adil. Yang kedua, ada pemahaman konteks yang terbatas. AI mungkin mengalami kesulitan memahami konteks yang kompleks seperti pemrosesan bahasa alami yang dapat menyebabkan kesalahan atau salah tafsir. Yang ketiga, kurangnya kreativitas. AI terbatas pada data dan algoritma yang telah dilatihnya dan tidak dapat menghasilkan ide atau pendekatan baru tanpa campur tangan manusia. Yang keempat, ada perpindahan pekerjaan. AI dapat menggantikan pekerja manusia dalam tugas-tugas tertentu, sehingga menyebabkan perpindahan pekerjaan dan perubahan di pasar tenaga kerja. Yang kelima, ada ketergantungan yang berlebihan. Ketergantungan yang berlebihan pada AI dalam pengambilan keputusan penting seperti di bidang kesehatan atau keuangan dapat menyebabkan kesalahan atau bahkan hasil yang berbahaya secara keseluruhan. AI mempunyai potensi untuk membawa manfaat yang signifikan bagi berbagai industri dan bidang, namun juga menimbulkan tantangan dan resiko yang perlu dipertimbangkan dan diatasi dengan cermat. Big data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar, kompleks, dan terlalu banyak untuk dianalisis dengan metode konvensional. Data ini dapat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, dan seringkali digunakan dalam berbagai bidang. Penggunaan big data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang cerdas, analisis masalah secara sistematis, pengembangan produk, serta mengurangi biaya dan waktu dalam pengolahan data. Hal ini membuat big data menjadi sangat penting dalam era digital saat ini. Pentingnya big data tidak hanya berkisar pada seberapa besar data yang dimiliki, tetapi juga pada apa yang dilakukan dengan data tersebut. Big data dapat digunakan untuk mengurangi biaya, mengurangi waktu, mengembangkan produk baru, menawarkan yang dioptimalkan, dan mengambil keputusan yang cerdas. Big data juga dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang berguna dari berbagai sumber data dan menganalisisnya untuk mendapatkan wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Beberapa teknologi tambahan yang diterapkan pada big data meliputi komputasi berbasis tensor yang efisien, basis data, pemrosesan paralel massal, aplikasi berbasis pencarian, pengumpulan data, sistem file terdistribusi, basis data terdistribusi, infrastruktur berbasis cloud dan HPC dan internet. Big data juga telah diadopsi dengan cepat di berbagai industri termasuk keuangan, untuk mempercepat pemrosesan dan memberikan inferensi yang lebih baik. Konsep tentang seberapa besar big data adalah relatif, dan data yang dianggap sebagai big data saat ini mungkin tidak akan dianggap demikian di masa depan. Big data memiliki karakteristik. Yang pertama ada volume, merujuk pada jumlah besar data yang dihasilkan dan disimpan. Yang kedua ada velocity, menyatakan kecepatan pertumbuhan dan perubahan data. Yang ketiga ragam, menggambarkan beragam jenis data yang dihasilkan termasuk data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang keempat ada veracity, menyatakan keakuratan data yang dihasilkan. Kelima nilai, merujuk pada manfaat yang dihasilkan dari analisis data. Keenam validitas, menyatakan keabsahan dan relevansi data. Ketujuh visualisasi, menyatakan tantangan dalam memvisualisasikan data yang kompleks. Kedelapan volatilitas, menyatakan perubahan data dari waktu ke waktu. Kesembilan tempat, menggambarkan sumber data yang heterogen. Kesepuluh kosakata, menyatakan tantangan dalam menginterpretasi dan memahami makna yang terkandung dalam big data. Karakteristik big data ini memberikan gambar tentang kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan pengelolaan dan analisis data dalam skala besar.
Di sini saya akan memberikan contoh cara kerja Big Data dalam proses merekrut karyawan. Yang pertama ada data sosial media atau ID. Data sosial media yang dapat dianalisis Big Data adalah Facebook, LinkedIn, Twitter, dan Instagram. Dari data ini, sistem Big Data akan menganalisis dan menemukan seberapa besar konten negatif yang aplikan buat, engagement rate pada akun sosial medianya, dan apa saja topic of interest pelamarnya. Yang kedua, people analytics. Big Data akan menganalisis dan melakukan screening terhadap sosial media pelamar sesuai dengan ketentuan yang diberikan perusahaan. Yang akan dianalisis oleh sistem Big Data adalah negative content, engagement rate, dan topic of interest. Ketiga ada penemuan kandidat. Pada tahap ini, semua data hasil screening sosial media pelamar sudah ditemukan dan sudah dilakukan perankingan. Yang keempat ada resume. Sistem Big Data sudah membuat resume pelamar dan bisa diunduh dalam format PDF dan Excel untuk dibaca oleh HR Management. Kelima ada terrekrut. Dengan data yang dihasilkan Big Data, akhirnya HR Management bisa merekrut karyawan yang memiliki behavior baik dan memiliki interest yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Hal ini akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di dalam perusahaan. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan oleh para pengembang perangkat lunak untuk menulis instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer. Fungsi bahasa pemrograman adalah sebagai alat komunikasi antar manusia atau pengembang dan komputer. Bahasa pemrograman memungkinkan peran pengembang untuk menulis rangkaian instruksi yang dapat dipahami oleh komputer untuk menjalankan berbagai tugas, mulai dari mengoperasikan sistem operasi hingga mengembangkan aplikasi dan perangkat lunak lainnya. Bahasa pemrograman sangat penting dikuasai oleh para pengembang teknologi atau developer karena dengan memahami bahasa pemrograman, mereka bisa membangun sebuah website atau aplikasi secara matang. Bahasa pemrograman mempunyai karakteristik yang pertama ada sederhana atau simple. Bahasa pemrograman seperti Java dirancang agar mudah dipahami dan digunakan. Yang kedua ada berorientasi objek atau object oriented. Banyak bahasa pemrograman termasuk Java menggunakan pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan pembuatan program secara modular dan memudahkan pengelolaan kode. Yang ketiga ada terdistribusi atau distributed. Beberapa bahasa pemrograman termasuk Java mendukung pengembangan aplikasi terdistribusi yang memungkinkan program dijalankan di berbagai mesin yang terhubung melalui jaringan. Yang keempat, kuat atau robust. Bahasa pemrograman yang kuat memiliki sistem manajemen memori yang baik dan deteksi kesalahan secara otomatis sehingga dapat mencegah kegagalan program. Yang kelima ada tidak bergantung platform atau arsitektur netral. Beberapa bahasa pemrograman seperti Java dirancang agar tidak bergantung pada platform tertentu sehingga program yang dibuat dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Karakteristik ini memengaruhi cara bahasa pemrograman digunakan dan cocok untuk jenis pengembangan perangkat lunak tertentu. Bahasa pemrograman dikelompokkan menjadi 4 generasi, di mana setiap generasi memiliki karakteristik sendiri. Yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah, berfungsi untuk mengembangkan aplikasi yang membutuhkan akses langsung ke perangkat keras. Bahasa pemrograman tingkat rendah ini sangat efisien dalam hal memori karena lebih sedikit memori. Dengan bahasa tingkat rendah memiliki hubungan 1:1 dengan instruksi prosesor dan hanya dapat dijalankan pada prosesor tertentu yang ditujukan ketika bahasa ini dibuat. Yang kedua ada bahasa pemrograman tingkat menengah. Ini berfungsi sebagai jembatan antara
Bahasa pemrograman tingkat rendah dan tingkat tinggi lebih mudah dipahami oleh manusia dibandingkan bahasa pemrograman tingkat rendah memiliki tingkat abstraksi yang lebih rendah dibandingkan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang ketiga ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Menggunakan perintah yang mirip dengan bahasa manusia, lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga dibandingkan bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat tinggi juga menawarkan alat pengembangan pemrograman seperti perpustakaan dan fungsi bawaan. Yang keempat ada bahasa pemrograman sangat tinggi, memiliki banyak fungsi bawaan yang dapat digunakan dengan mudah, memiliki kemampuan untuk menangani tugas-tugas kompleks dengan mudah, memiliki tingkat abstraksi yang sangat tinggi sehingga memungkinkan programmer untuk fokus pada apa yang ingin dicapai oleh program daripada bagaimana komputer atau perangkat keras tertentu beroperasi. Di dalam bahasa pemrograman sangat tinggi, dia bisa membuat aplikasi keuangan, aplikasi pencatatan keuangan berbasis text mode, aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop, aplikasi pencatatan keuangan berbasis web, aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile, aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI. Bahasa pemrograman memiliki kelebihan yang pertama, menciptakan dan mengembangkan aplikasi. Bahasa pemrograman seperti JavaScript mampu menciptakan dan mengembangkan aplikasi di website. Yang kedua, berorientasi objek. Banyak bahasa pemrograman menggunakan pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan pembuatan program secara modular dan memudahkan pengelolaan kode. Yang ketiga, tidak bergantung platform. Beberapa bahasa pemrograman dirancang agar tidak bergantung pada platform tertentu sehingga program yang dibuat dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Kekurangan bahasa pemrograman yang pertama, tidak mendukung pemrograman berorientasi objek. Beberapa bahasa pemrograman seperti Pascal tidak mendukung pemrograman berorientasi objek. Yang dapat mendukung pemrograman berorientasi objek yang membatasi fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi. Yang kedua ada kompleksitas tinggi. Beberapa bahasa pemrograman tingkat menengah memiliki kompleksitas yang tinggi, mendekati bahasa assembly sehingga dapat sulit dipahami. Di sini dapat saya simpulkan bahwa bahasa pemrograman adalah kunci bagi pengembang teknologi untuk membangun aplikasi atau website terbagi menjadi 4 generasi dan tingkat rendah hingga sangat tinggi, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Bahasa pemrograman memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer dengan tingkat abstraksi yang bervariasi. Dalam kategorinya, bahasa pemrograman dapat bersifat sederhana, berorientasi objek, terdistribusi, kuat, dan tidak bergantung pada platform. Kelebihannya termasuk kemampuan menciptakan aplikasi, modularitas berorientasi objek, dan ketidakbergantungan pada platform. Namun, beberapa bahasa mungkin tidak mendukung pemrograman berorientasi objek atau memiliki kompleksitas tinggi seperti Pascal. Pemahaman dan penguasaan bahasa pemrograman memberikan para pengembang kemampuan untuk menjalankan berbagai tugas, sementara karakteristik dan kelebihan bahasa memengaruhi jenis pengembangan perangkat lunak yang sesuai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas ulangan akhir semester saya tentang materi sistem basis data, sistem informasi, artificial intelligence, big data, dan yang terakhir bahasa pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.